tips keunggulan BPJS Kesehatan versi Nenek Channel. Itu apa aja? Oke guys, bagi yang kalian penasaran, tetap ditonton terus sampai beres. Nah guys, jadi BPJS itu ada 3 kategori ya. BPJS PBI, pemberi bantuan iuran atau pemerintah ya, yang dibayarkan iurannya sama pemerintah itu sekitar kelas 3 ya, itu 35.000. Tapi kalau misalnya yang versi perusahaan itu adalah PPU ya, peserta pekerja penerima upah ya, yang ditanggung sama perusahaan selama kalian bekerja, itu biasanya kelas 2 sekitar 100.000 gitu. Kalau misalnya BPJS yang mandiri itu adalah PBU ya, peserta bukan penerima upah ya, atau yang kayak pengusaha, kayak Polri gitu, kayak TNI, itu BPJS yang versi mandiri. Nah guys, kenapa sih aku bisa bilang penting banget? Nah, karena ini adalah penting banget ya. Jadi kalau misalnya kalian ya, ibaratnya tunggakan yang belum dibayar ya. Biasanya kalau yang versi yang mandiri ada beberapa yang mungkin belum dibayarkan ya. Entah kendala dia sudah misalnya perusahaannya sudah tidak operasional lagi atau sudah bangkrut segala macam, kalian bisa urus aja ya untuk ke dinas sosial ya. Jadi kalian bisa urus aja dan menyatakan kalau kalian tidak mampu bayar, nanti akan ke dinas sosial untuk diperbarui versi yang gratis ya. Nah kalau misalnya tujuan dari BPJS itu adalah bisa mewujudkan sistem jaminan sosial ya. Nah guys, jadi BPJS sendiri adalah tujuannya adalah untuk mewujudkan sistem jaminan sosial nasional ya. Jadi untuk bisa kalian mengakses dengan sistem jaminan kesehatan sosial ataupun bentuk kesehatan ya. Jadi kalau misalnya BPJS yang versi PBI itu nggak bisa dicairkan dalam bentuk uang tunai, tapi pengobatan. Nah, versi yang kedua yaitu tujuannya adalah mengurangi beban biaya pengobatan masyarakat ya. Jujur nih, kalau yang BPJS yang PBI yang pemerintah ya, KIS Kartu Indonesia Sehat versi yang terbaru itu bisa mengurangi beban biaya pengobatan masyarakat. Karena dengan adanya pengobatan dari BPJS PBI ini, kalian itu tidak mengeluarkan biaya sepeser pun ya, karena sudah di cover ya. Karena kemungkinan yang PBI itu PBI pemberi bantuan iuran yang diperuntukkan untuk warga yang tidak mampu ya itu. Jadi kalau misalnya itu sudah mendapatkan fasilitas, jadi kalian itu bisa mengurangi beban biaya pengobatan masyarakat. Nah kalian tinggal daftar via mobil JKN aja untuk vakses tingkat pertama yang kalian mau tuju ya. Setelah itu kalau memang kondisi medis menyatakan kalau kalian harus ke rumah sakit besar, kalian bisa dirujuk dengan prosedur surat yang mengatakan dari puskesmas atau klinik ke rumah sakit tipe C, rumah sakit tipe B, bahkan rumah sakit tingkat A ya. Nah guys, jadi sesuai sama indikasi medis ya. Jadi untuk prosedur pengobatannya itu ada step by stepnya ya. Jadi kalau untuk pengobatan BPJS versi yang gratis juga harus sabar ya. Karena memang udah ada tahap-tahapnya, pasti ngantri banget. Apalagi kalian pengguna BPJS itu membludak banyak ya. Jadi sangat antusias juga. Bahkan kalian itu bisa ya itu ngantrinya itu terlalu banyak ya, karena memang apalagi kalau misalnya kondisi dokternya itu prakteknya misalnya seminggu 2 kali, sedangkan pasiennya banyak, udah pasti kalian ngantri ya. Lebih untuk mengurangi antrian itu biasanya kalian harus bisa mendaftarkan via mobil JKN. Mobil JKN adalah versi BPJS Kesehatan ya, jadi kalian bisa mengaksesnya nomor antrian di rumah sakit besar dengan via handphone. Kenapa aku bisa bilang mengurangi beban biaya pengobatan masyarakat? Jujur li, aku menggunakan BPJS ini alhamdulillah ya, dari pengobatan awal berapa bulan itu tidak mengeluarkan biaya apapun, sudah di cover dari pengobatan rawat jalan itu sekitar berapa bulan yang lalu, dari pengobatannya, dari scan lehernya, dari scan kepala, dari MRI-nya, dari segala macam itu bentuknya itu kalau diuangin itu sekitar lumayan banget ya. Jadi dengan fasilitas BPJS PB ini ngebantu banget saat kalian berobat ya. Apalagi kalau misalnya ini masuk ke ruang ICU juga ya. Ruang ICU itu sekitar sampai 22 hari. Jadi itu ngebantu banget untuk mengurangi biaya pengobatan. Kalian nggak bayar sepeser pun. Jujur li, aku nggak bayar sepeser pun ya. Bahkan untuk indikasi medis itu kalau misalnya mengatakan kalau dokter misalnya nggak mungkin kalau memang pasiennya dalam keadaan kondisi darurat atau benar-benar masih belum bisa pulang ya nggak bisa, misalnya di ruang ICU. Kalau memang kondisi pasiennya itu
selesai habis operasi dia memburuk segala macam gitu, kemungkinan itu dia nggak akan disuruh pulang dulu. Biasanya ada yang bilang, Kak kok 3 hari ya biasanya suruh pulang pengguna BPJS. Nggak ada berlaku untuk 3 hari ya. Itu semua atas ketentuan dokter ya, mengatasnamakan kalau atas kondisi medis pasien. Bahkan aku pun udah hampir sebulan itu nggak boleh pulang, harus nunggu sembuh dulu baru bisa pulang. Ternyata Allah berkata lain. Nah akhirnya ya udah di ruang rawat inap, posisi mau pulang ya itu akhirnya ya udah nggak ada gitu. Jadi itu sekitar 22 hari. Jadi ngebantu banget, udah di cover obat-obat mahal juga, dia di cover alat-alatnya kayak misalnya selang makan, oksigennya, ventilatornya, bahkan sampai selang pipis, terus sampai infusnya, sampai pengobatan yang termahal juga, terus sampai apa sih namanya, kayak obat penopang tensinya 2, itu sangat benar-benar ngebantu juga. Tapi yang pasti kalian itu tidak bayar spesial pun ya, karena ini ngebantu banget untuk mengurangi pengobatan untuk kalian pengguna BPJS yang versi PBI gratis. Tujuan yang ketiga pengguna BPJS adalah menjamin agar setiap warga Indonesia mendapatkan kesehatan yang layak ya. Kenapa jujur aku bilang seperti itu? Karena memang aku pengguna BPJS, bahkan udah hampir bulan-bulanan, udah sekitar 4-5 bulanan yang aku jalanin selama ini, prosesnya sekitar 5 bulanan ya. Jadi aku benar-benar real pengguna BPJS, aku yang ngurus sendiri, aku yang benar-benar jalan sendiri, aku yang tahu prosedurnya sendiri, bahkan sampai alat-alatnya juga aku sekarang udah paham gitu. Jadi kalau misalnya kalian pengguna BPJS yang baru, kalian yang pasti ya itu dah nanti bakalan tahu sendiri nanti proses-prosesnya step by step ya. Jadi dengan indikasi medis, tapi usahain itu daftarnya via online ya. Jadi kalian bisa mendapatkan nomor antrian entah 1, 2, 3 langsung dapet ya. Gitu. Itu memudahkan kalian. Jadi sekarang itu bisa pendaftarnya online ya gitu. Apa aku bisa menjamin agar setiap warga negara mendapatkan kesehatan layak, yaitu untuk kalian bisa tetap sembuh, bisa tetap sehat. Makanya itu mendapatkan setiap warga negara kesehatan yang layak, karena pemerintah ini adalah program pemerintah ya. Dia itu dikelola oleh pemerintah, ditujukan untuk memberikan perlindungan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi itu penting banget ya. Itu adalah poin-poin apa itu BPJS Kesehatan, tujuannya apa ya. Itu udah penting banget yang udah aku bahas ya tentang BPJS Kesehatan. Karena antusias BPJS Kesehatan itu sangat banyak banget di channel YouTube aku. Oke guys, semoga apa yang aku sampaikan bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa aku butuh like. Bagi kalian yang suka, jangan lupa di subscribe, di komen ya. Kalian mau bikinin konten apa lagi. Semoga apa yang aku sampaikan bermanfaat untuk kalian di video. Bye!